kami akan konsultasi dulu apakah menggunakan 2 minggu atau bahkan lebih kurang dari 2 minggu sampai 1 minggu. Boleh. Ya, yang mulia, setelah kami berdiskusi, tadi awalnya kami ingin menggunakan waktu relatif lebih pendek 1 minggu, tapi dengan berbagai macam pertimbangan dengan terdakwa juga dan kawan-kawan tim juga yang tidak hadir, jadi supaya adil, jaksa menggunakan 2 minggu, kami juga 2 minggu saja. Terkait dengan tuntutan 1 tahun tadi gimana Pak? Biarkan aja, itu mekanisme yang harus kita hormati, itu hak jaksa JPO untuk menyampaikan tuntutan, dan itu kan 2 minggu lagi saya diberi waktu sama penasihat hukum saya untuk menyatakan pledoi atau pembelaan, dan kita sama-sama menghormati proses ini. Nanti akhirnya menjadi penilaian tuntas dari majelis hakim ya, nggak ada masalah buat saya itu. Kita sudah mendengar tadi bacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum dalam rangka menurut jaksa penuntut umum yang kita hargai dan hormati sebagaimana dikemukakan oleh terdakwa. Menurut jaksa penuntut umum bahwa dakwaan mereka terbukti seperti itu. Tentu kita punya pandangan yang berbeda. Betul. Bagaimana cara mengukurnya tentu bukan dari BAP, tentu dari fakta-fakta persidangan. Fakta pada persidangan selama ini baik keterangan saksi dan saksi itu adalah saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum sendiri. Yang kedua, keterangan ahli, dan ahli pun dihadirkan oleh JPU sendiri. Bahwa kami dapat menyimpulkan apa-apa yang tadi dibacakan itu sesungguhnya tidak dilakukan oleh terdakwa. Memang ada yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana telah diakui apa yang seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah karena memang dakwaannya jaksaan dari awal menggunakan alternatif pasal 170, tapi jaksa melihat bahwa pandangan jaksa pasal 170 itu kan tidak terbukti. Tidak. Hanya terbukti ada yang lain, ada 351. Itu dan pun ada juga adalah pasal 351 dan yang bersama-sama turut serta. Nah, khusus untuk pasal 351 ini tentu kita berbeda pandangan, dan kita akan merujuk pandangan-pandangan ahli-ahli baik yang ada di luar pendapatnya dan maupun ahli yang hadir di persidangan. Ahli yang di persidangan ini kan adalah 3 orang ahli, 2 orang ahli yang betul-betul melakukan visum et repertum maupun ahli pidana. Nah, dari ketiga orang ahli tersebut kelihatannya rumusan pasal 351 itu tidak terbukti. Tidak masuk. Kalau mau, andai pun ada, adalah rumusannya itu pasal 352. 352 itu dirujuk juga dengan pasal 90 kita Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi kita harus hormati, tidak mungkin memang jaksa menuntut pasal 352 karena tidak ada di dalam dakwaannya. Nah, seperti itu. Sesungguhnya karena peradilan ini adalah mencari kebenaran keadilan, ya kan? Seharusnya, ya, tapi ya memang jarang ya. Seharusnya jaksa penuntut itu menuntut dengan lepas atau onslah. Karena dakwaan pasal 351 itu sebagaimana diketerangkan oleh ahli tidak terpenuhi. Nah, yang terpenuhi itu adalah pasal 352. Ya. Jadi 352 tidak didakwakan. Memang tidak ada alternatif lain. Seharusnya memang onslah. Tapi memang kita sama-sama mengetahui adalah tidak berat untuk menuntut yang namanya onslah. Hanya beberapa kasus saja yang terjadi di Republik Indonesia ini, ya kan. Selama saya juga praktik jadi pengacara hampir lebih 30 tahun, hanya beberapa kasus lah yang jaksa menuntut dengan lepas atau tuntutan atau yang disebut onslah itu sendiri. Ya, nanti kita akan buktikan uraian dan fakta-fakta persidangan, termasuk yang apa yang dikemukakan barang-barang bukti itu tidak ada relevansinya dengan kasus terdakwa ini. Ada relevansinya dengan kasus yang dilakukan oleh terdakwa yang lain yang sudah dihukum. Bahkan hukumannya kan ringan ya, hanya beberapa bulan seperti itu. Tapi nggak apa-apa, nanti semuanya kita serahkanlah kepada majelis. Tadi kami sebenarnya mau 1 minggu.
kita sudah menyiapkan pembelaan itu 1 minggu, terpidana juga tapi kita menghargai juga, menghormati kawan-kawan ya terdakwa juga masa kawan-kawan kita yang lain yang lagi ada sidang di lain, kita harus rembuk urun karena ini bersifat kolektif kolegial kebersamaan, tidak ada bapak pemimpin dan anak pemimpin ya kan seperti itu anak buah. Nah tadi kita bersepakat juga ternyata apa yang kita ambil itu tepat juga 2 minggu itu. Apa yang dikemukakan oleh majelis hakim juga kan kalau 1 minggu merepotkan juga tadi seperti itu dalam. Jadi saya kira so far persidangan ini yang lain, so good. Yang lain apa lagi? cukup. Yang lain apa? Ada yang bertanya? Nah, saya yang ini yang memang kelihatan kayaknya yang hot newsnya yang ini nih. Urusannya Duren 3 yang kayak ini. Duren 3. Apa? Apa yang mau Pertanyaannya apa? Beliau ini masih Irjen Polisi Aktif. Gimana? Terkait dengan penetapan tersangka. Oh itu. Jadi bola liar. Lalu apa yang mau ditanya? Apanya? Tanggapan Bapak. Tanggapan? Lepas Pak sebagai tanggapan. Gini. Saya mengapresiasi keluarga besar Joshua dan para penasihat hukumnya. Saya juga mengapresiasi para senior saya dan pakar-pakar yang sesuai bidangnya yang sudah memberikan kontribusi. Saya juga mengapresiasi kepada media dan seluruh netizen yang sudah memberikan seruan dengan keras sehingga membuat Polri mau terbuka. Polri mau melakukan penyelidikan ulang dan bahkan mau memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya terdahulu. Otopsi kedua. Ya. Dengan pengumuman 2 hari lalu, Selasa ya, itu membuktikan bahwa tidak semua polisi itu brengsek. Betul. Masih ada polisi yang punya nurani. Itu terbukti. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menghimbau nih kepada pihak-pihak lain yang berkomentar seolah-olah dirinya paling berjasa dalam pengungkapan kasus ini. Ya. Malu dong. Ya. Biarkan Polri bekerja. Kita kawal terus sampai kemana ujungnya. Ya, kita kawal terus sampai kemana ujungnya. Dan dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan momen kasus ini bisa menjadi momentum awal untuk membongkar skenario dalam peristiwa-peristiwa lain yang terjadi sebelumnya. Ya, mau 17 merdeka. Cukup. Apa? Ada lagi terakhir? Satu? Terakhir satu? Enggak tertarik Pak. Skenario yang sudah disusun Pak Sambo, apakah menurut Pak Sambo itu sungguh skenario yang cantik atau bagaimana sih Pak kira-kira? Saya juga sama dengan saudara-saudara mendengarkan itu dari pemberitaan di media. Saya tidak tahu persisnya apa, namun pemberitaan dari media sendiri menyampaikan bahwa skenario itu tidak dibuat oleh Pak Sambo sendiri. Tapi ada pihak-pihak lain, penasihat-penasihat yang katanya belum muncul itu, karena ini telah memberikan pembelokan kabar buruk kepada publik, itu perlu juga dipidana itu. Ya. Supaya jangan jadi kebiasaan. Jangan jadi kebiasaan kemudian membolak-balikkan fakta. Itu yang terjadi. Ini jadi momentum tadi saya bilang untuk mengungkap skenario-skenario lain. Ya mungkin terjadi dalam peristiwa-peristiwa sebelum yang lain. Termasuk kasusnya terdakwa. Termasuk. Publik lebih tahu. Makin cerdas. Gitu. Ya. Mungkin tadi ada yang bertanya motif ya, maksudnya apa ya? Motif ya. Motif yang mana nih? Tidak, motif yang itu. Juga tidak diungkapkan sama Polri pada saat kemarin melakukan konferensi pers. Motif. Sabarlah. Sabar. Di perkaranya pun tidak dijelaskan. Biasanya kan kalau sudah ada tersangka. Begini Mbak, berdasarkan pengalaman saya selaku penyidik,
apabila penyidik sudah menentukan seseorang menjadi tersangka, itu baik perbuatan maupun motifnya sudah tertuang di dalam penyidikan dalam berita acara. Tetapi memang Pak Kapolri sangat berhati-hati untuk melihat kepastian itu karena masih ada beberapa saksi yang belum diperiksa. Ya, kita semua sabar menunggu. Tapi 2 hari lalu press release itu sudah membuktikan. Ya, nggak semua polisi brengsek. Memang banyak yang brengsek, tapi tidak semua. Ya. Polisi hitam, polisi putih. Cukup? Cukup ya? Cukup ya, cukup. Cukup. Belum juga. Kak Jagung terbakar. Jagung yang terbakar. Konteksnya apa? Joko Chandra ini kayaknya. Joko Chandra. Cuma satu, good point. Good.